tentang pembuatan kompres hangat. Kira-kira sekitar 25-30 menit. Apa adik bersedia? Di mana maunya dek? Sini aja. Baik, ini aja ya. Nah, jadi adik kan kemarin ada keluhan nyeri pada saat haid. Nah, adik tahu nggak apa itu namanya? Nah, itu namanya disebut dengan dismenor ya dek. Tanda-tandanya yang seperti adik rasakan itu ada nyeri perut bagian bawah, kemudian jalan sampai ke pinggang, kemudian ada sakit kepala, mual muntah, kemudian sampai kadang-kadang pasien itu juga ada yang pingsan. Nah, cara pengobatannya seperti yang adik lakukan kemarin itu, yaitu kemarin adik minum obat ya, anti nyeri. Nah, itu kalau dilakukan secara terus menerus itu kurang baik efeknya bagi tubuh. Nah, ada caranya selain dengan cara minum obat, yaitu salah satunya dengan kompres hangat. Nah, kompres hangat ini yaitu dengan memberikan air dimasukkan dalam botol, itu diletakkan pada bagian yang nyeri. Itu tujuannya untuk memperbesar pembuluh darah sehingga aliran darah dapat lancar, kemudian kontraksi pada rahimnya juga berkurang sehingga dapat membantu mengurangi nyeri. Adik sebelumnya pernah nggak melakukan kompres panas ini? Enggak, Kak. Belum pernah ya? Nah, bentar lagi kakak akan mengajarkan bagaimana cara membuat kompres hangat. Gimana? Sudah siap? Baik. Kalau gitu, ini alat-alat yang kita perlukan. Ada di sini botol air hangat. Air hangat ini suhunya 38,5 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada handuk kering ini untuk membalut botol biar tidak terlalu panas saat kena kulit, dan termometer. Tapi kalau nanti tidak punya termometer, bisa dirasakan kira-kira air ini bisa nggak di kulit adik ya. Nah, kalau gitu kita cuci tangan dulu ya. Ada? Ikutin ya dik. Ini ya, tapak tangan, kemudian punggung tangan, bergantian, jatuh jari, kemudian saling mengisi sambilnya kita gosok ya, bergantian. Setelah itu jari ini, jarinya bergantian 4 kali, lalu ujung jari. Nah, sudah bersih ya. Bentar ya dik. Nah, di sini sebelum kita gunakan airnya, kita ukur dulu suhunya. Tapi kalau nanti tidak punya alat ini, bisa dirasa ya. Air suhunya itu 38,5 sampai dengan 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita ambil handuk kering, lalu kita balut seperti ini, dan nanti diletakkan di bagian perut bagian bawah di tempat yang nyeri selama 60 menit. Itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi nanti dalam 60 menit itu kita bagi 2, 30 menit. Setelah itu kita lepaskan, kita jeda waktu, lalu bila kita rasa airnya tidak hangat lagi, bisa kita ganti air yang baru. Coba deh. Nah, seperti itu. Ada terasa hangat adik? Nah, seperti itu ya. Nanti ditunggu sampai 30 menit. Setelah itu kita lepaskan. Kemudian nanti kalau masih kita pasang lagi botolnya. Nah, kita rasakan sampai nyerinya hilang. Kalau bisa diusahakan selama 60 menit. Gimana dik? Udah mengerti? Udah. Nah,
Oke. Nah, setelah kita diskusi tadi, kira-kira bisa Adik ulangi apa yang sudah kita bicarakan tadi, Dik? Bisa. Jadi kalau misalnya sakit perut itu namanya dysmenorrhea. Ya, Jadi tanda-tandanya sakit perut di bagian bawah terus mendarat ke pinggang. Bisa ada yang sakit kepala, terus kalau misalnya ini kali bisa pingsan. ya benar ya, Dik. Nah, terus gimana cara ininya menanganinya? Cara menanganinya, kalau selain obat bisa kita menggunakan kompres hangat. Ya. Gimana cara buatnya? Udah tahu, Dik, apa aja alatnya? Pertama botol, kemudian handuk kecil, kemudian penutup tubuh. Setelah itu masukkan air hangatnya ke dalam ini, dibungkus dalam kain, bungkus ke dalam kain. Baru kalau misalnya udah terasa hangat, taruhkan di perut. Iya. Selama 60 menit. Selama 60 menit dengan jeda waktu 2 kali. Ya, benar sekali ya, Adik sudah tahu ya. Nah, ini cara yang dilakukan selain kita minum obat. Jadi mudah-mudahan Adik tidak ketergantungan dengan obat. Bisa dilakukan dengan kompres hangat ini karena setiap bulan Adik mengeluh nyeri. Kalau kita minum obat tiap bulan kan tidak baik. Jadi ini salah satu alternatif untuk mengurangi nyeri tersebut. Nah, kira-kira Adik bisa nanti kan untuk mempraktekkan ini kompres hangat ini pada saat Adik nyeri haid di bulan depan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk Adik ke depannya. Kira-kira ada yang mau ditanya, Adik? Sudah ngerti, alhamdulillah ya. Kalau begitu, ini kakak ada bahan bacaan, leaflet tentang dysmenorrhea dan cara pembuatan kompres hangat. Nanti bisa Adik baca-baca supaya tetap ingat ya bagaimana caranya. Kalau begitu kakak pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.